Nah, kalau ada bantuan dari Jimin dan Jungkook, pasti pelajarannya nggak pernah akan BTS. Ngerti nggak guys? Nggak akan BTS. BTS. Oh, maaf, nggak lucu. Kita lanjut aja ya ke pelajaran berikutnya. Annyeong 친구들, ketemu lagi dengan Gangnam Oppa. Dan guys, kalian pernah pikir kayak gini nggak? Jika suatu hari tiba-tiba kalian ketemu member Red Velvet di cafe dan mereka bertanya kepada kamu, What's your name? siapa dari kalian yang berani jawab pakai bahasa Korea? Nope. Jika ada yang ragu, jangan khawatir. Video ini perfect untuk kamu karena hari ini kita akan belajar cara perkenalan diri tergampang dalam bahasa Korea. By the way, ketemu K-pop idol itu ya cuman satu senario aja ya. Sebenarnya skill perkenalan diri ini sangat bermanfaat saat kalian ketemu teman Korea yang baru, saat kalian melakukan job interview untuk perusahaan Korea. Kalau kamu mau fasih dalam percakapan bahasa Korea. Jadi, hari ini kita akan belajar ucapan salam dan cara memperkenalkan nama, negara, dan pekerjaan kamu dalam bahasa Korea. Let's go! Perkenalan diri dalam bahasa Korea itu 자기소개. 자기소개. Ayo kita pemanasan dulu ya dengan belajar ucapan salam dalam bahasa Korea. 안녕하세요. 안녕하세요. Ini artinya halo dan selalu diucapkan dulu sebelum memulai percakapan. Kata halo ini praktis banget guys, seperti coffee mix 3-in-1. Karena walaupun jamnya pagi, siang, atau sore, orang Korea selalu salamnya dengan 안녕하세요. Ngopi dulu guys, biar nggak ngantuk. 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. Ini artinya senang bertemu denganmu. Perkataan ini sering digunakan bersama 안녕하세요. Seperti paket combo KFC guys. Jadi seringkali perkenalan diri dalam bahasa Korea mulai kayak gini. 안녕하세요. 만나서 반가워요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Selamat jalan. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Selamat tinggal. Kedua percakapan ini sih fungsinya sama. Digunakan saat kita mau pamit dengan orang lain. Tapi ada perbedaan yang sangat penting antara cara pemakaian kedua ucapan ini. Dan itu berdasarkan siapa yang pergi. Sebagai contoh, kita ada dua orang nih, Jimin dan Jungkook. Mereka barusan selesai latihan dance di studio. Terus Jungkook mau pergi duluan karena dia lagi lapar banget. Jadi di sini Jungkook bisa berkata kepada Jimin, 안녕히 계세요. Selamat tinggal. Dan di sini Jimin bisa berkata balik kepada Jungkook, 안녕히 가세요. Selamat jalan. Jadi kesimpulannya, kamu mengucapkan 안녕히 가세요 saat orang lain yang pergi dan kamu mengatakan 안녕히 계세요 saat kamu yang mau pergi. Nah, kalau ada bantuan dari Jimin dan Jungkook, pasti pelajarannya nggak pernah akan BTS. Ngerti nggak guys? Nggak akan BTS. BTS. Oh, maaf, nggak lucu. Kita lanjut aja ya ke pelajaran berikutnya. Untuk semua perkenalan diri hari ini, kita akan menggunakan hanya satu struktur kalimat ini. Kata benda ditambah en atau nen. Kata benda ditambah yeyo atau ieyo. Stop di sini dulu. Mungkin bagi yang pertama kali belajar tentang tata bahasa Korea, saat kalian melihat ini,
mungkin kalian mau cabut rambut kalian dan langsung keluar dari video ini. Tapi guys, santai dulu aja ya. Walaupun pertama kalinya bisa agak sulit, setelah kalian belajar struktur kalimat ini, Opa jamin memperkenalkan dirimu dalam bahasa Korea itu akan menjadi easy peasy lemon squishy. Jadi back to the lesson. Ayo kita breakdown kalimat ini dulu. Di sini kita ada dua tata bahasa. Yang pertama adalah kata benda ditambah en atau nen. Dan yang kedua, kata benda ditambah yeyo atau ieyo. Ayo kita lebih mendalami tata bahasa pertama, yaitu kata benda ditambah en atau nen. En atau nen itu dalam bahasa Korea disebut kata bantu topik karena fungsinya untuk memperkenalkan suatu topik di dalam kalimat. Contohnya, dalam perkenalan diri, topik kalimatnya kan saya. Saya dalam bahasa Korea yaitu 저. Terus kita tambahkan kata bantu 는. Jadi sekarang 저는 artinya saya. Dan 는 itu bantu memperkenalkan topik saya dalam sebuah kalimat. Kalau kita lihat tata bahasanya sekali lagi, di sini kita ada dua pilihan, en atau nen. Jadi, cara kita pilihnya itu harus berdasarkan apakah suku kata terakhirnya ada bacim atau tidak. Bagi yang nggak tahu tentang bacim atau konsonan akhir, silakan klik link di atas ini, karena Opa sudah bikin pelajarannya. Jadi, kesimpulannya, kalau ada bacim di suku kata terakhirnya, kita menggunakan kata bantu en. Dan jika tidak ada bacim, kita menggunakan kata bantu nen. Atau penjelasan lainnya itu, jika katanya berakhir dengan huruf konsonan, kita menggunakan kata bantu en. Dan jika berakhir dengan huruf vokal, kita menggunakan kata bantu nen. Practice time! Ayo sekarang kita coba latihan penggunaan kata bantu en atau nen. Contoh pertama, kita ada Kim Namjoon. Nah, sekarang guys, ini en atau nen? En ya, karena huruf akhirnya huruf konsonan. Min, Yun, Gi. Di sini kita perlu kata bantu en atau nen. Iya, kita perlu nen ya, karena huruf akhirnya adalah huruf vokal I. Terakhir, kita ada Kim Sok Jin. Kalau ini kita perlu pakai kata bantu en atau nen. Iya, kita menggunakan en di sini karena huruf akhirnya konsonan ya. Selamat ya guys, kalian sudah mempelajari tata bahasa yang pertama. Jadi ayo kita langsung lanjut ke tata bahasa kedua. Untuk tata bahasa nomor 2, kita ada kata benda ditambah ieyo atau yeyo. Ieyo atau yeyo ini artinya adalah ya. Jadi saat kita gabungkan dengan tata bahasa yang pertama, kita mendapat kalimat 저는 kata benda ieyo atau yeyo. Saya adalah kata benda yang kita masukin. Di sini kita bisa tulis nama, negara, dan pekerjaan kita. Di sini juga kita ada dua pilihan, ieyo atau yeyo. Seperti yang tata bahasa pertama, kita perlu lihat apakah huruf terakhir kata bendanya adalah huruf konsonan atau huruf vokal. Jika kata bendanya berakhir dengan huruf konsonan, kita menggunakan ieyo. Dan jika kata bendanya berakhir dengan huruf vokal, kita menggunakan yeyo. Contohnya nih guys, kalau Opa mau memperkenalkan nama Opa, Opa akan bilang 저는 강남 오빠예요. Karena huruf terakhir dari Opa itu kan huruf vokal. Practice time! Ayo sekarang kita coba latihan penulisan nama, tapi supaya pelajarannya lebih seru, Opa akan menggunakan contoh nama teman-teman yang sudah komen di pelajaran sesi penulisan nama Korea. Jadi guys, kalau kalian rajin komen di video Opa, siapa tahu kalian bisa di-feature di pelajaran berikutnya. Di sini kita ada nama Marcella. Jadi, Marcella ieyo atau yeyo? Ya, di sini kita menggunakan yeyo karena huruf terakhirnya huruf vokal ya. Di sini kita ada nama Ki-beng. Kalau gitu, Ki-beng, ieyo atau yeyo? Ieyo ya,
karena huruf terakhirnya huruf konsonan. Yang terakhir, kita ada nama Adele. Jadi di sini, Adele, iyeyo atau yeyo? Iyeyo ya, karena sekali lagi katanya berakhir dengan huruf konsonan. Selamat ya guys, kalian sudah mencapai sampai di sini. Jujur nih, perkenalan tentang negara dan pekerjaannya itu akan menjadi gampang banget karena kita cuma perlu belajar kosakatanya. Jadi ayo kita langsung lanjut. Saat kita memperkenalkan negara sendiri, kita menggunakan kalimat ini. 저는 사람이에요. Saram di sini itu artinya orang. Jadi arti kalimat ini, saya adalah orang. Terus kita masukin negara kita sendiri. Contohnya nih, Gangnam Oppa kan orang Korea. 한국. Jadi kalimatnya 저는 한국 사람이에요. Bagi teman-teman Indonesia, kalian bisa ngomong 저는 인도네시아 사람이에요. Ayo kita belajar nama negara-negara dalam bahasa Korea. Oh iya guys, ada juga beberapa negara-negara yang namanya sama persis dengan nama Inggrisnya. Jadi kalau yang itu mah enak juga ya, karena tidak usah perlu belajar kata yang baru. 한국, 한국. Korea Selatan, Bukan, Bukhan. Korea Utara, Indonesia, Indonesia. Malaysia, Malaysia. Indo, India. Filipina ya. Ilbon, Jepang. Taiwan. Taiwan. Jungkook, China. Hong Kong. Hong Kong. 태국. Thailand. Vietnam. Vietnam. Practice time. Ayo guys, sekarang kita coba latihan pelajaran ini. Oppa akan memberi info tentang orang, negaranya, dan arti kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Jadi, teman-teman harus tulis dalam bahasa Koreanya dengan struktur kalimat ini. Di sini kita ada Lisa dari Blackpink. Dia dari Thailand. Jadi, kita mau membuat kalimat Lisa adalah orang Thailand dalam bahasa Korea. Jadi, kita tulis dulu topik kalimatnya, yaitu Lisa. Terus, kita perlu kata bantu en atau nen. Nen ya, karena huruf akhir nama Lisa itu huruf vokal. Terus, dia dari Thailand. Taeguk dalam bahasa Korea. Jadi, semuanya menjadi Lisa는 태국 사람이에요. Nah, sekarang giliran kalian sendiri untuk mencobanya. Di sini kita ada Cui dan dia dari Taiwan. Kita mau tulis Cui adalah orang Taiwan. Silakan pause video ini untuk mencari jawabannya. Ini jawabannya. Apakah jawaban kalian betul atau salah? Yang terakhir, kita akan belajar cara memperkenalkan pekerjaanmu. Struktur kalimatnya sama ya dengan nama yang tadi. Contohnya, kamu adalah seorang murid, 학생. Kamu akan memperkenalkan pekerjaanmu begini. 저는 학생이에요 atau yeyo di sini? Iyeyo ya, karena katanya berakhir dengan huruf konsonan. Ayo guys, sekarang kita belajar beberapa kosakata pekerjaan dalam bahasa Korea. 가수, penyanyi. 경찰, polisi. 요리사, koki. 회사원, pekerja kantor. 선생님, guru. 배우, artis. 의사, dokter. Practice time. Ayo guys, sekarang kita latihan cara menulis nama plus pekerjaan dalam bahasa Korea. Di sini kita ada Pak Eko. Dia adalah seorang polisi. Jadi cara tulis dalam bahasa Koreanya gimana?
Eko 씨는 경찰이에요. By the way guys, kata she ini kita tulis setelah nama orang. Ini fungsinya sebagai suatu kata hormat saat kita panggil orang seperti bapak atau ibu. Kita lanjut guys. Kita ada Via Valen ya. Dia adalah seorang penyanyi. Jadi dalam bahasa Koreanya kita tulisnya bagaimana? Via Valen은 가수예요. Final round. Saatnya tiba teman-teman untuk mempraktekkan semua yang kita sudah belajar hari ini. Sekarang kita akan mencoba memperkenalkan diri dalam bahasa Korea dari mulai sampai akhir. Ini perkenalan opa pribadi, jadi kalian tinggal sesuaikan dengan informasi masing-masing. Let's go! 안녕하세요. 만나서 반가워요. 저는 강남 오빠예요. 저는 한국 사람이에요. 저는 한국어 선생님이에요. 안녕히 가세요. Oke, sampai di sini pelajarannya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan share kepada teman-teman kamu juga yang mau belajar bahasa Korea. Pertanyaan untuk hari ini, jika kamu bisa ketemu siapa saja di dunia ini, kamu mau memperkenalkan dirimu kepada siapa? Tolong diberi jawabannya di komentar bawah ya. Dan as always, Opa akan membaca semua komentar kalian. Terima kasih sudah belajar dengan Gangnam Oppa hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Annyeong!